fawailul fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Perintah kitab Safinatun Najah. Rahasia inilah yang saya bongkar. Makanya Al-Quran tidak boleh dibahasakan ke bahasa lain bahwa Muhammad itu dekat dengan jin, karena mereka itu saudaranya jin. Muhammad adalah saudaranya jin. Ogah saya. Orang suku etnis Tionghoa untuk menyumbang yang kena COVID 2 triliun. Dari Arab apa sumbangan untuk Indonesia? Dari para ustadz apa sumbangan? Ternyata yang diwahyukan oleh Allah itu, yang disebut wahyu Allah di Gua Hiro itu adalah ajaran pesan-pesan jin. Terbuka sekarang. Saya memiliki orang yang terdekat dengan pejabat, ya, penguasa yang kita pegang, yang dapat dipercaya. Kita dekat dengan Bapak Presiden Jokowi, maka urusan aturan pemerintah akan mudah. Pak Oljang mengaku menjadi Nabi ke-26. Polisi juga berhenti mencarinya karena apa? Kebacut penistaan agama sesuai dengan pasal KUHP pasal 156A, 156A. Mengasih informasi si KC posisi di Bali, saudara. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat di Bali kemudian mencari MKC, ya. Kita adalah negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video oknum yang cukup viral saat ini, ya. Yaitu si Muhammad Kece. Dia juga seorang YouTuber, ya, dan sama-sama sudah kita kenali bersama karena memang sering hadir di dalam perdebatan, ya, dengan saudara-saudara muslim kita. Nah, kenapa dia dikecam? Karena memang semua ucapan serta pernyataan yang keluar dari mulut orang ini benar-benar sudah melecehkan, ya, melakukan penghinaan, juga penistaan agama Islam, dan itu sangat banyak jejak digitalnya. Dan juga di video ini saya akan menyertakan beberapa bukti, ya, bahwa orang ini benar-benar sudah melampaui batas karena ucapannya tersebut yang menista terhadap agama Islam, ya. Dan kita tentunya merasa heran, ya, dengan perbuatan serta ucapan yang namanya si Kece ini selama ini, dan ini sudah berlangsung lama, ya. Pada bulan April 2021 yang lalu juga pernah dilaporkan oleh Aliansi Ulama di Jawa Timur, ya. Namun sampai saat ini belum juga diproses berdasarkan hukum, ya. Namun semenjak itu sampai sekarang sebenarnya terus berlanjut penghinaan serta penistaan secara terang-terangan di YouTube, ya, channel-channel YouTube,
dan sekarang kembali dilaporkan oleh MUI ya, dan mudah-mudahan saja orang ini segera ditangkap ya, dan tentunya kita percayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian ya, dan juga tentunya dibutuhkan informasi dari masyarakat yang kenal atau mengetahui keberadaan si Muhammad Kece ini. Nah, sekarang kita simak dulu bagaimana cuplikan video yang terdapat dari channel YouTube-nya sendiri yang selalu melecehkan Islam ya. Oke, kita saksikan bersama. Orang yang akan masuk surga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, juga orang yang akan masuk neraka juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti contoh surat Al-Ma'un, surat 107 ayat yang keempat dikatakan di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Mereka itulah yang sholatnya lalai, tidak mengerti apa yang dibaca pada waktu sholat. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat, bukan untuk mendirikan diri pribadi, diri sendiri dikatakan mendirikan sholat. Itulah pemahaman yang keliru. Cuma sholatnya perintah kitab hadis, perintah kitab fikih, perintah kitab Safinatun Najah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Banyak orang yang mengatakan rukun Islam yang 5 itu dari Allah, padahal sebenarnya itu dari kitab karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang disebut kitab karangan itu yaitu Safinatun Najah. Kalau dikatakan itu dari Allah, inilah kekeliruan. Bagaimana kita meyakini bahwa melakukan sholat 5 waktu akan selamat dari api neraka? Justru manusia umat Islam banyak yang mendatangi neraka karena sholat. Cuman saya sudah tidak mendoakan dia lagi, sudah meninggalkan pengajaran-pengajaran jin itu. Karena jujur saya merasa tertipu dengan pengajaran itu. Dulu sudah bangga-bangga, siang malam saya doakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dulu, sebelum saya mengenal Yesus. Dan rahasia inilah yang saya bongkar. Makanya Al-Quran tidak boleh dibahasakan ke bahasa lain. Tidak boleh diterjemahkan. Harus sesuai original teksnya. Ternyata itu ada rahasia yang disembunyikan agar tidak terbongkar bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Karena mereka itu saudaranya jin. Ya. Bagaimana dikatakan hadis Musnad Ahmad nomor 3935. Di sini dikatakan Muhammad adalah saudaranya jin. Dikatakan lagi
amat dekat dengan jin. Ogah saya. Ogah saya mengikuti dia. Arab, mereka melawan pemerintah, mereka merusak citra bangsa Indonesia. Orang suku etnis Tionghoa yang cinta tanah air Indonesia rela mengorbankan hartanya untuk menyumbang yang kena COVID 2 triliun. 2 triliun nolnya 12. 2 triliun itu nolnya kayak telur bebek yang berantakan di sawah. 2T 2.000 miliar. Dari Arab apa sumbangan untuk Indonesia? Dari para ustadz apa sumbangan? Ingat, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat. Kenapa hal ini saya ulang-ulang? Agar pemerintahan Indonesia tidak menegakkan hukum ajaran Islam. Sebab kita melihat apa yang diberikan oleh agama Islam bagi bangsa ini. Indonesia sedang dijajah oleh ideologi agama Arab. Mereka banyak berdemo berjilid-jilid. Mereka melawan pemerintahan, merusak citra bangsa Indonesia. Maka kali ini adalah wahyu yang diturunkan kepada Muhammad Igwahiro adalah perkataan jin. Adalah pesan jin. Sebagaimana dikatakan hadis Sahih Bukhari 731. Inilah yang akan dibawakan, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena kita tahu hari ini sudah mulai terbuka, banyak orang yang mulai sadar. Sadar dari apa? Sadar dari pengajaran-pengajaran Arab. Ternyata yang diwahyukan oleh Allah itu, yang disebut wahyu Allah di Gua Hiro itu adalah pengajaran pesan-pesan jin. Yakni yang diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata yang diwahyukan kepada Muhammad di Gua Hiro itu adalah perkataan jin. Terbuka sekarang. Saya dibuat proses cepat, mudah, singkat. Kenapa itu terjadi? Karena saya memiliki orang yang terdekat dengan pejabat, ya. Jadi demikian juga prosesnya sangat mudah. Karena ada penguasa yang kita pegang, yang dapat dipercaya. Kalau kita mempunyai pejabat di dunia saja, misalkan kita dekat dengan Bapak Presiden Jokowi, maka urusan aturan pemerintah akan mudah. Yang selalu mempersulit itu adalah iblis. Harus itu, harus ini, harus ritual, harus baca-baca, harus hitung tasbih setiap malam. Itu perintah iblis itu. Kalau kita tidak membunuh, aman kemana-mana, tidak dicari-cari polisi. Coba kalau kita melakukan pembunuhan, melakukan melanggar hukum, kita akan dicari polisi kemanapun. Ya, Yosef Paul Jang mengaku menjadi nabi ke-26. Polisi juga berhenti mencarinya karena apa? Tidak ada apa-apanya, tidak merugikan negara.
hanya merugikan Muhammad doang, tidak ada yang mau mendoakan Muhammad nanti kalau terus-terusan Yosef Paul Jang jadi nabi yang ke-26. Ya, ini Nabi Paul Jang ini nabi seluruh dunia. Muhammad Kece ini penceramah seluruh dunia. Dan ini adalah penegasan dari Menteri Agama ya perihal penista agama si Muhammad Kece ini, karena itu adalah masuk hukum pidana ya, dan tentunya ini akan masuk ke ranah hukum sesuai yang sudah dilaporkan oleh pihak-pihak terkait tentang orang yang bernama Muhammad Kece ini ya. Dan tadi juga kita sudah saksikan bagaimana cuplikan demi cuplikan di setiap video yang terdapat di channel YouTube-nya si Muhammad Kece ini selalu saja melakukan pelecehan, penghinaan terhadap Islam ya, baik terhadap Al-Quran, terhadap Muhammad SAW, dan juga terhadap syariat Islam yang lainnya. Jadi memang suatu keheranan bagi kita ya, karena ini sudah berlangsung cukup lama. Dia melakukan perbuatan yang tidak wajar dan tidak pantas ini, menghina serta melecehkan agama Islam, dan sudah pernah juga dilaporkan ya pada bulan April 2021 yang lalu, namun belum juga diproses. Dan sekarang kembali dilaporkan ke pihak kepolisian ya, dan mudah-mudahan kali ini si Muhammad Kece ini bisa diproses secara hukum ya, karena memang kalau kita nilai apa yang disampaikannya memang sudah di luar batas ya, di luar batas kewajaran, karena sudah terlalu dalam menghina serta menista, dan itu dilakukan berulang-ulang kali ya. Nah, kemudian juga bagaimana tanggapan dari Ustadz Yonatan Nandar ya perihal dengan si Muhammad Kece ini, yang mungkin beliau juga sedikit mengetahui informasi tentang keberadaan si Muhammad Kece atau si Cornelius ini. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana pendapat Dia ganti Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Atas dasar apa Anda mengatakan ini? Ini sudah kena delik pidana 156A. Penodaan penistaan agama. Ya, penodaan penistaan agama. 156A itu. Dan KUHP pasal 156A ini adalah delik aduan, harus ada yang mengadu, dan ini sudah banyak pihak yang mengadu. Si KC ini nggak bisa tenang di dalam hidupnya. Bagaimana bisa tenang? Dia dari Ciamis lari ke Bekasi. Bahkan saudaraku, sebelum ke Bekasi, dia itu sudah ditegur sama Allah. Dia ditubruk sama mobil. Sudah tewala kaya, tidak berdaya, sampai kakinya itu remek. KC ini. Kakinya itu remek, saudara. Itu saya mendapatkan informasi dari keluarganya. Remek dia kakinya itu. Terus sampai sama donaturnya itu, ya, dikasih, dibiayai untuk berobat, diimplan, apa sih namanya itu, yang pakai, apa sih namanya itu, yang pakai besi itu loh ya, dia menyandang disabilitas. Setelah ke Bekasi, tercium aroma, wah ini MKC, dan MKC ini bukan hanya dibenci oleh kita ya, tetapi dibenci oleh para jemaatnya juga, saudara, oleh orang-orang gerejanya. Kenapa? Karena ketika menempati suatu tempat, dia ngakunya bukan Kristen. Jadi munafik dia. Ngakunya apa? Ngakunya Muslim. Si KC, kalau diam di suatu tempat, nggak ngaku Kristen dia. Dia ngaku Kristen itu di YouTube. Kalau dia tinggal di suatu tempat, ngakunya bukan Kristen, tetapi Muslim. Makanya dia pakai kopiah. Pakai kopiah dia. Ngakunya bukan Kristen. Makanya
oleh orang-orang gerejanya ini dibenci juga. Kenapa? Disebut hipokrit. Ya mohon maaf kalau istilahnya salah ya. Munafik begitu ya. Depan orang gereja ngaku Kristen, tetapi di lingkungan hidupnya ngakunya Muslim. Jadi memang bermuka dua ya, ular beludak. Kemudian setelah di Bekasi atau di Cikarang ya, tercium aroma yang tidak sedap karena dia dibenci, dan kemudian ada kasus yang pelaporan itu, dia akhirnya pergi ke Bali. Nah, sekarang ini MKC bukan berada di Jawa, bukan berada di Kalimantan, bukan berada di Sulawesi, bukan berada di Jakarta, bukan berada di Jawa Barat, tetapi berada di Bali. Di Pulau Bali. Makanya dia merasa, wah di Pulau Bali ini kan, mohon maaf ya, di sana kan mayoritas Hindu, mungkin tidak peduli dengan, karena orang Islam jarang kemudian berdebat dengan orang Hindu atau berdebat dengan orang Buddha, gitu kan. Orang Islam itu berdebat dengan teman-teman Kristen. Jadi MKC berpikir, berasumsi aku lebih aman di Bali. Nah, sekarang dia itu berada di Bali, saudaraku. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang berada di sana bisa dapat dan mampu untuk menemukan MKC yang berada di Bali. Ya, ini benar-benar sebuah penistaan. Dan saya mempercayakan diri kepada para penegak hukum, aparatur hukum yang ada di negara kita, untuk dapat kemudian mengadili, menangkap ya si KC ini. Nah, demikianlah saudaraku semuanya ya, kita sudah dengarkan tadi dari awal bagaimana deretan kesalahan serta perbuatan buruk dari si Muhammad KC ini alias Cornelius ya, dalam melakukan penistaan agama Islam. Dan juga tindakan sudah diambil oleh beberapa pihak yang melaporkan Muhammad KC ini ke aparat penegak hukum ya, dan juga sudah direspon oleh Menteri Agama tentang hal tersebut ya. Dan juga kita ketahui bahwa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Yonatan Nandar tadi, bahwa si KC ini sekarang lagi berada di Bali ya, berdasarkan informasi yang beliau dapat. Dan tentunya ini akan semakin memudahkan atau melancarkan ya, seharusnya dalam proses untuk menangkap si KC ini. Namun tentu kita sebagai umat muslim ya akan mempercayakan hal ini kepada penegak hukum sepenuhnya untuk segera memproses yang nama oknum Muhammad KC ini ya. Dan demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan insyaallah bisa terlaksana ya, dan tentunya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ibarat kata pepatah ya, kalau tangan yang mencincang maka bahu harus memikul ya. Jadi siapa yang berbuat maka harus siap bertanggung jawab. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.